Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Herawati dari Program Studi Magister Keperawatan, Konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai persiapan pasien one day surgery. Tujuan pembuatan video persiapan pasien one day surgery atau ODS adalah untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai one day surgery serta persiapan yang harus dilakukan sebelum tindakan one day surgery. One day surgery atau ODS adalah tindakan operasi yang tidak membutuhkan rawat inap atau dengan kata lain pasien dapat dipulangkan kurang dari 24 jam setelah dilakukan tindakan operasi. One day surgery atau ODS mempunyai beberapa keuntungan baik untuk pasien maupun untuk rumah sakit, antara lain pengurangan biaya, efisiensi kamar operasi dan tempat tidur rumah sakit, meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi gangguan stres dan emosi pasien, fleksibilitas jadwal operasi, mengurangi komplikasi pasca operasi, dan mengurangi kebutuhan medikasi pasca operasi. Ada beberapa kriteria tindakan yang dapat dilakukan secara one day surgery, antara lain operasi sederhana yaitu kurang dari 2 jam, minimal resiko pasca operasi, rasa nyeri minimal pasca operasi, dan tidak memerlukan perawatan serta imobilisasi yang lama. Berikut merupakan beberapa tindakan yang dapat dilakukan secara one day surgery. Yang pertama adalah cabut gigi, 2 adalah sirkumsisi atau sunat, 3 MOW atau KB steril pada wanita, 4 kuretase atau pembersihan rahim, 5 sistoskopi atau teropong kandung kemih, 6 ada kolonoskopi atau teropong usus, 7 ada afdigistan atau pelepasan selang, 8 ada injeksi skleroterapi, 9 ada pemasangan DL atau selang cuci darah, dan nomor 10 adalah debridemen atau pembersihan luka. Pasien diharapkan melakukan persiapan fisik, antara lain yang pertama adalah pengosongan lambung. Dilakukan dengan cara puasa selama 6 jam atau dengan pemberian obat urus-urus sesuai dengan advis dokter. Tujuan pengosongan lambung adalah untuk menurunkan resiko tersedak. Persiapan selanjutnya adalah mandi dan keramas. Tujuan mandi dan keramas sebelum tindakan one day surgery adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kuman dari tubuh yang kotor. Adanya kuman dapat mengakibatkan infeksi pada daerah yang akan dilakukan operasi. Persiapan ketiga yaitu melepaskan perhiasan. Melepas perhiasan sebelum tindakan one day surgery memiliki tujuan yaitu agar tidak mengganggu jalannya operasi dan menurunkan resiko terjadinya infeksi. Persiapan fisik keempat yaitu melepas gigi palsu tidak ada. Tujuan melepas gigi palsu adalah menghindari terlepasnya gigi palsu saat dibius yang dapat mengakibatkan masuk ke dalam saluran pernafasan. Persiapan fisik kelima yaitu mencukur atau memotong rambut. Mencukur atau memotong rambut sebelum tindakan one day surgery mempunyai tujuan untuk menghindari infeksi pada bagian daerah yang akan dilakukan operasi serta menghilangkan faktor yang dapat menghambat proses penyembuhan dan perawatan luka. Persiapan fisik keenam yaitu menghapus kutek dan lipstik. Tujuan dari menghapus kutek dan lipstik sebelum tindakan one day surgery adalah untuk memantau kadar oksigen dari kuku dan bibir saat dilakukan operasi. Untuk menghadapi tindakan one day surgery, pasien juga harus mempersiapkan mental, karena mental yang tidak siap akan mempengaruhi kondisi fisik atau tubuh pasien. Persiapan mental ini mempunyai tujuan untuk mengurangi rasa cemas terhadap tindakan operasi. Dapat dilakukan dengan pemberian dukungan dari keluarga maupun orang terdekat, berdoa, dan beribadah.
Pasien dan keluarga wajib mendapatkan informasi mengenai prosedur tindakan atau operasi, juga bertanggung jawab membaca dan menandatangani inform konsen tindakan. Pasien dan keluarga juga harus memastikan jaminan kesehatan yang digunakan aktif saat akan dilakukan tindakan one day surgery. Setelah dilakukan tindakan one day surgery atau ODS, pasien tidak serta-merta diperbolehkan untuk pulang. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar pasien dapat pulang setelah tindakan one day surgery. Antara lain, pasien dalam keadaan sadar, berorientasi baik terhadap orang, tempat, dan waktu, status pernapasan baik, tanda-tanda vital baik, pasien dapat mobilisasi, memakai pakaian, berjalan dengan baik sesuai dengan usia, pasien nyaman dan terbebas dari nyeri, pasien tidak muntah dan dehidrasi. Berikut merupakan anjuran yang harus diperhatikan pasien yang akan melakukan tindakan one day surgery. Antara lain adalah pasien dianjurkan untuk tidak datang sendiri saat hari tindakan. Pasien harus didampingi oleh keluarga atau wali dengan tujuan apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada pasien saat dilakukan tindakan, terdapat keluarga atau wali yang mengetahui dan dapat bertindak sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya adalah pasien tidak dianjurkan untuk mengendarai kendaraan sendiri setelah tindakan one day surgery. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien, karena pasien one day surgery biasanya masih terdapat efek sisa dari obat bius. Dan yang terakhir adalah observasi 24 jam di rumah setelah tindakan one day surgery. Jika selama 24 jam setelah tindakan one day surgery terdapat keluhan seperti pusing, mual, atau nyeri yang tidak tertahankan, pasien dianjurkan untuk datang ke IGD untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Sekian video edukasi mengenai persiapan pasien one day surgery, semoga bermanfaat dan sehat selalu.